Kedatangan timnas Indonesia di Jepang langsung disambut dengan kehangatan. Warga negeri Sakura rela memadati bandara demi menunggu kehadiran para punggawa pasukan Garuda. Sambutan hangat ini merupakan balasan di mana warga Jepang sempat diperlakukan baik saat di tanah air. Bahkan media lokal sempat dibuat kaget dengan keramaian yang terjadi. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Indonesia berangkat pakai pesawat Pokemon. Timnas Indonesia langsung melawat ke Jepang untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Skuad Garuda tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena menggunakan pesawat charter. Uniknya kapal terbang tersebut dipenuhi desain animasi Jepang yakni Pokemon. Mulai dari logo hingga karakter seperti Pikachu menghiasi bagian luar maupun dalam pesawat. Desain yang unik itu langsung dipamerkan Justin Hubner melalui sosial medianya. Bek 21 tahun ini turut membagikan momen bersama Calvin Verdong dan Stefano Lillipali di dalam kokpit. Alhasil deretan momen unik tersebut langsung jadi buah bibir Kohli selaku media ternama Jepang. Hubungan mereka tampak semakin kuat tahun ini dengan diproduksinya video pembelajaran sepak bola yang menampilkan Pikachu dan Ashburn bersama para pemain tim nasional Indonesia. Sambutan meriah Garuda fans. Sambutan hangat langsung dirasakan skuad timnas Indonesia di Osaka. Fans Garuda Nusantara menyambut meriah kedatangan Jay Idzas dan kolega di negeri Sakura. Bagaimana tidak, mereka menyanyikan yel-yel demi meningkatkan semangat skuad Garuda. Kabarnya teriakan yel-yel ini juga sudah disetujui oleh otoritas Bandara Kansai. Antusiasme fans makin menyala karena mereka berbaur dengan penggawa merah putih. Buktinya sebagian supporter mengabadikan momen lewat berfoto dengan pemain idolanya. Kemeriahan sambutan supporter merah putih membuat penggawa timnas kagum. Pasalnya animo fans di bandara sudah sama seperti di tanah air. Fans juga mengawal pemain timnas Indonesia masuk ke dalam bus yang meninggalkan bandara. Kehangatan fans Cerezo Osaka. Tak cuma supporter Indonesia, sambutan kepada para pemain juga ditunjukkan penggemar asal Jepang. Sebut saja fans Cerezo Osaka yang rela melakukan perjuangan besar untuk penggawa Garuda. Mereka bahkan sampai menyetop bus rombongan dengan membentangkan poster. Rupanya warga lokal negeri Sakura itu ingin menyambut kedatangan kembali Justin Hubner. Pasalnya penggemar Cerezo Osaka menaruh rasa hormat yang begitu tinggi kepada Jusa. Sebab pemain 21 tahun tersebut pernah membela klub berjuluk Mr. Cerezo selama 4 bulan. Meski cuma sebentar, karir Jusa di sana rupanya cukup berkesan. Buktinya pria berdarah Makassar itu terus dibanjiri permintaan foto dan tanda tangan setibanya di Jepang. Saking banyaknya, ia sampai tidak bisa bergerak dan terjebak di pintu masuk bus. Fans Jepang minta tanda tangan Patrick Kluivert. Antusiasme fans Jepang juga tertuju kepada Patrick Kluivert yang menukangi timnas Indonesia. Pelatih berambut tipis ini mendapat sambutan meriah setibanya di Bandara Kansai. Bagaimana tidak, dirinya dikerumuni fans saat keluar dari pintu kedatangan. Para supporter sudah tak sabar mendapatkan tanda tangan legenda timnas Belanda tersebut. Padahal Kluivert sempat berupaya menghindari kerumunan dengan mengambil jalur berbeda. Namun trik ini justru diketahui fans Jepang yang tetap menyerbu pelatih 48 tahun tersebut. Nggak heran antusiasme warga lokal ini mendapat pujian dari media lokal. Soccer Digest menyebut nama Kluivert memang beken di negeri matahari terbit. Popularitas Patrick Kluivert, legenda tim nasional Belanda yang merupakan pelatih Indonesia juga tampak luar biasa. Kluivert yang tengah mendorong kereta dorong berisi barang bawaan dikerumuni oleh para penggemar yang antusias. Lapor Soccer Digest. Balasan warga Jepang. Wajar jika warga Jepang menyambut hangat kedatangan timnas Indonesia. Rakyat negeri Sakura berutang budi karena mereka diperlakukan dengan baik selama di Jakarta. Buktinya netizen Jepang mengapresiasi keramahan fans Merah Putih saat berada di GBK. Mereka juga mengabadikan momen supporter Garuda yang mengucapkan salam perpisahan. Saya suka orang Indonesia, mereka tetap ramah dan tersenyum, sambil mengantar kami pulang sekalipun tim mereka dihabisi 4 gol tanpa balas. Tulis salah satu netizen Jepang di X.
Supporter Samurai Biru bahkan ikut bernyanyi dalam video perpisahan tersebut. Gak heran publik negeri Matahari Terbit kagum dengan keramahan warga Indonesia. Mereka juga menjamin skuad Garuda bakal mendapat keramahan serupa di stadion. Dapatkan kaos distro berbagai pilihan warna 100.000 sudah dapat 5, cek link di bawah ini. ESPN sorot Indonesia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang diprediksi bakal berjalan seru. Bagaimana tidak, sebelum laga dimulai, tanah air sudah mendapat perhatian besar dari media-media internasional. Salah satunya surat kabar ternama asal Amerika Serikat yakni ESPN. Mereka mengaku sangat antusias dengan kedatangan pasukan merah putih di negeri Matahari Terbit. Rupanya, hal itu dikarenakan kehadiran booth Indonesia di ajang Japan Expo 2025. Osaka saat ini jadi tuan rumah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Tapi mereka juga rumah bagi pavilion Indonesia di Japan Expo 2025, tulis ESPN. Dalam pameran tersebut, booth Indonesia seketika dibanjiri oleh para pengunjung. Pasalnya mereka tertarik dengan suguhan budaya tanah air yang menampilkan nyanyian dan tari adat daerah. Beberapa di antara pengunjung terlihat menyimak dengan seksama dan ada yang ikut menari bersama. Sementara sejumlah orang lainnya nampak mengabadikan pertunjukan megah dari Indonesia. Menikmati waktu luang dengan aman. Sambutan hangat dari penduduk Jepang bikin penggawa timnas Indonesia semakin kerasan. Beberapa pilar Garuda Nusantara bahkan langsung membagikan momen seru di negeri Sakura. Salah satunya Martin Pass yang berpetualang mengunjungi beberapa tempat. Melalui unggahannya, pemain berjuluk The Garuda Wall itu terlihat mengunjungi situs bersejarah Istana Osaka. Setelah itu dirinya juga terus melanjutkan perjalanannya untuk mengisi waktu luang. Pas akhirnya memilih untuk menonton anak-anak yang tengah berlatih bisbol di pinggiran kota Osaka. Sementara itu aktivitas berbeda justru ditunjukkan oleh Romeni. Pemain berdarah Medan itu mengisi waktu istirahatnya dengan berkelana ke distrik pertokoan di Osaka. Menariknya oleh tetap memperhatikan brandingnya sebagai bocah skena dengan unggahan story yang estetik. Legenda Jepang doakan Indonesia lolos Piala Dunia. Kehebatan timnas Indonesia mulai mencuri perhatian legenda timnas Jepang. Skuad Garuda dinilai luar biasa dan keluar sebagai kuda hitam di gelaran ronde ketiga. Pasalnya tim Merah Putih menjadi tim satu-satunya yang berjuang di semua babak kualifikasi. Ditambah lagi, skuad Garuda baru-baru ini resmi lolos ke ronde keempat. Nggak heran Keisuke Honda terkejut dengan perkembangan pesat timnas Indonesia. Dirinya kagum dengan kualitas yang ditunjukkan Jay Itzes dan kolega. Legenda Samurai Biru ini mendoakan Garuda Nusantara bakal lolos ke Piala Dunia. Saya harap Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan. Saya dengar kalian lolos ke babak berikutnya kan? Jadi kalian masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia, tutur Honda. Celana pendek serbaguna dengan harga murah mulai dari 50 ribuan sudah dapat 4. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita kehangatan warga Jepang menyambut kedatangan timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?